Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk inputan data transaksi advance request atau biasa disebut uang muka. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke modul manual bill, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini ada di menu advance request. Jadi advance request atau uang muka ini digunakan untuk transaksi operasional, dia untuk mencairkan dana. Jadi ada keperluan untuk seperti pengadaan kebutuhan RTK, lalu ada juga untuk kebutuhan listrik kantor seperti itu dan masih banyak lagi. Jadi biasanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan kecil dan juga operasional. Nah, selanjutnya kita coba input transaksinya. Oke, di sini kita langsung pilih yang create, tombol create. Lalu kita isi beberapa inputan seperti di sini employee ini akan langsung terbaca dengan user saya, jadi user yang akan membuat. Lalu untuk project end date ini adalah tanggal di mana project itu berakhir. Jadi seperti transaksi yang lainnya seperti PR. Nah, uang muka ini juga diperlukan project atau budget untuk melakukan transaksinya. Jadi misalkan di project ini itu memang ada di transaksi ini itu memang ada projectnya seperti project untuk perbaikan ataupun project untuk pengadaan barang dan bukan pengadaan ya, lebih ke operasional ya, kebutuhan operasional. Nah, itu bisa kita buat dulu projectnya. Nah, dari project tersebut nanti kan akan membuat budgetnya, membuat nilainya, atau yang misalkan tanpa project itu bisa mengajukan dulu ke tim budget, dinaikkan dulu budgetnya untuk kebutuhan tertentu. Jadi kita perlu tahu nih misalkan yang menggunakan project itu berakhir dari kapan. Misalkan ini saya set 30 Juni, lalu PJB itu pertanggungjawaban. Jadi untuk transaksi uang muka ini setelah uang itu dicairkan maka nanti akan ada pertanggungjawaban baik itu uangnya kurang ataupun lebih, ataupun bisa jadi pas seperti itu. Nah, di sini saya set maksimum PJB-nya di bulan depan, jadi pas sebulan. Oke. Responsible ini biasanya atasan, jadi saya isi saja sesuai dengan nama saya sekarang. Lalu budget, nah di sini ada pilihan budget COGS, baik itu material, operasional dan lain-lain. Jadi kita hanya perlu isi menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Ini saya pilih yang operasional. Nah, untuk cara bayar ini ada dua, ada cash, ada transfer. Nah, untuk yang cash itu dia nanti kan akan dicairkan, jadi tidak perlu mengisi data tambahan. Tapi ketika kita pilih yang transfer, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita harus memasukkan nama banknya, lalu nomor rekening dan atas nama nomor rekening tersebut. Seperti itu. Nah, untuk ini kita pilih yang cash saja. Lalu company location unit ini menyesuaikan dengan data default user seperti itu. Lanjut ke bagian bawah di tab detail, ini ada data yang perlu diisi atau dimasukkan, yaitu yang seperti saya sudah sebutkan. Di sini ada project. Nah, di sini kita pilih produknya. Ini kita pilih produk yang labor supply outsource saja ya kali ya. Nah, di sini misalkan keperluan pelatihan misalkan ya. Ini kita sesuaikan kuantitinya berapa, unit price-nya berapa. Kita tunggu dulu, loading sebentar. Ini kita isi nilainya berapa. Oke, lalu jika sudah kita tambahkan note di sini. Ini menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan saja. Jadi di sini saya copy paste aja dari yang description di atas. Lalu jika sudah kita klik save. Di information ya, jangan lupa. Nah, untuk di information sendiri ini ada dua jurnal yang akan terbentuk, itu ada project dan juga untuk operasional. Nah, ini menyesuaikan lagi dengan kebutuhan. Untuk yang tadi saya, karena kita menggunakan kebutuhan project ya untuk operasional Odoo itu, jadi saya pilih yang advance project. Selanjutnya di approval level. Nah, ini untuk proses approve
diisi sesuai dengan hierarki jabatan. Jadi karena saya di sini sedang simulasi, jadi saya isi sesuai dengan nama saya saja. Nanti kita save. Nah, di sini kita perlu mengecek dulu nilai budget kita itu sudah masuk atau belum dari budget yang sudah kita buat. Sini kita klik cek budget. Oke, nah ini berhasil. Jadi budgetnya itu masih ada karena pengajuan kita itu masih di bawah dari left to spend atau sisa budgetnya. Nah ini selanjutnya kita klik request validation. Nah pas ketika diklik itu dia akan muncul tampilan seperti ini. Attachment isi kosong, silahkan lampirkan file atau dokumen pendukung untuk melanjutkan. Jadi untuk transaksi SPP, UM itu perlu yang namanya mencantumkan justifikasi. Nah, caranya itu klik di bagian icon attachment sini, lalu klik add attachment. Ini saya gunakan data sembarang saja. Oke, jika sudah akan muncul file di sini. Lalu kita coba klik kembali request validation. Oke, berhasil. Nah, statusnya akan pindah ke invalidation. Jadi setelah diklik statusnya pindah, maka notif validate ini akan muncul sesuai dengan user yang sudah kita set di approval level. Jadi akan muncul di masing-masing user ini. Ini karena saya set di saya, jadi munculnya tombol validate ini di akun saya. Seperti itu. Ini kita klik validate sampai selesai. Oke, selanjutnya sudah. Nah, ini statusnya akan pindah ke waiting department. Karena akan dicek dulu oleh departemen terkait. Jika sudah, kita klik confirm. Lalu akan pindah lagi, statusnya menjadi confirm departemen. Lalu kita confirm sekali lagi. Nah, ini ada beberapa button yang bisa digunakan, bisa di pending, di cancel, atau di refuse. Jadi sesuai dengan kebutuhan transaksi saja. Jika sudah oke, kita klik confirm untuk kedua kalinya. Lalu statusnya akan pindah menjadi confirm finance. Lalu tombol yang tadi, beberapa tombol tadi hilang, jadi tinggal ada cancel. Nah, cancel ini bisa digunakan juga apabila transaksi ini memang dibatalkan. Seperti itu. Nah, untuk mengecek, kita lihat dulu budgetnya sudah terserap atau belum. Cara ceknya tadi kita klik di line, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik lagi di line-nya, lalu kita klik yang bagian atas ini. Oke, di sini kita menggunakan labor of supply. Nah, di sini sudah oke. Pengajuannya tadi berapa ya? Advance. Oke, yang ini ya, labor of supply. Ini kita bisa klik di sini. Oke, nah ini 2,5 sudah masuk ya, budgetnya sudah terhitung gitu. Ada 5.000, nomornya juga sesuai dengan nomor yang tadi kita buat 0025. Oke, berarti budgetnya sudah masuk atau sudah tercatat pergerakannya. Oke, sekian segitu saja untuk transaksi UM. Jadi nanti ada beberapa lanjutan transaksi sampai PJB. Selanjutnya setelah UM ini kita akan membuat API. Lalu setelah API itu kita akan membuat PJB atau pertanggungjawaban. Nah, untuk transaksi uang muka ini apabila masih ada yang belum paham atau belum mengerti bisa direview kembali videonya. Namun apabila masih terdapat kendala atau kesulitan bisa langsung ditanyakan ke tim budget dan ERP system. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.